I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Subroto, menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Soekarno. Di penghujung hayat, kisahnya tak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Semangatnya sudah hilang bertahun-tahun sebelum itu. Saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya, bahkan keluarga pun dipersulit untuk menjenguknya. Tulis @sejarah RI dalam buku Soekarno Punya Cerita, terbitan tahun 2016. Ia wafat di ruang perawatan RSPAD Gatot Subroto, Minggu tanggal 21 Juni tahun 1970, pukul 7:07 waktu Indonesia bagian Barat, akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas dan rematik. Sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain berjudul Ir Soekarno karya Wahyudi Jaya, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus tahun 1965 semakin parah. Ia kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapat izin, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso, yang sekarang jadi Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ucapan terakhir Soekarno. Soekarno sekarat pada tanggal 16 Juni tahun 1970, ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya, kesadarannya pun menurun pada Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 1970, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan mengalami koma keesokan harinya. Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruh mereka datang. Tampak Guntur, Megawati, Sukmawati, Guruh dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruang perawatan dan memberondong Mahar dengan pertanyaan. Namun Mahar tak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7 lewat, perawat yang bertugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucap takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, Soekarno mengucap nama sang pencipta. Allah, bisik Soekarno pelan seiring embusan nafas terakhirnya. Terdengar suara tangis pecah dari ruang kamar Soekarno pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Sang proklamator telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat. Dijenguk Bung Hatta. Sebelum wafat, Soekarno sempat dijenguk Hatta di rumah sakit. "Ah, apa kabarmu, No?" sapa Hatta dengan penuh kesedihan. Soekarno tak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Ia membalas sapaan itu dengan bahasa Belanda. "Hugat het met jou," atau senang bertemu denganmu. Keduanya kemudian saling berjabat tangan dengan erat dan sangat lama.
Sambil bergandengan, Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi kolonialisme. Soekarno merdeka dari penjaga, tembok-tembok tinggi, alat penyadap dan para interrogator. Ia telah bebas, tulis Sejarah RI dalam buku Soekarno Punya Cerita.